Baiklah, kali ini aku bakal jelasin mengenai sistem reproduksi ikan. Reproduksi ikan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan tuh ngelakuinnya, si ikan jantan sama ikan betina ngelakuinnya secara dekat, akan saling mendekat. Lalu kemudian si betina bakal ngeluarin telur. Lalu si ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Kemudian sperma dan telur tadi akan bercampur dalam air atau biasanya disebut dengan oviparus. Nah, itu dari cara reproduksi ikan. Terus next, perbedaan seksual jantan betina. Jadi ciri umumnya itu ada 3. Yang pertama, ikan seksualnya itu seksual primer, seksual sekunder tambahan. Ada 3. Kalau ciri yang seksual primer itu dia adalah organ yang langsung berhubungan sama reproduksinya itu sendiri, sama organ yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Dia itu langsung berhubungan dalam reproduksi tadi. Di dalam organ ada organ reproduksi yang jantan sama betina. Kalau yang jantan ada sperma sama testes, itu untuk membentuk sperma dan hormon seksnya. Terus kalau di organ betina itu ada sepasang ovarium yang disebut dengan yang bisa menghasilkan ovum. Ada sepasang ovarium yang bisa menghasilkan ovum. Terus next lagi, ciri seksual yang sekunder. Jadi dia ini organnya itu nggak langsung berhubungan dengan reproduksi tadi. Contohnya itu kayak bentuk tubuh, warna ikannya, ekornya yang memanjang, ataupun yang lain-lain lagi. Terus contohnya itu kayak ikan mujair, ada ikan mujair atau ikan nila. Nah, jadi tuh dia bakal jadi betina pada saat pemijahan. Ciri-cirinya tuh ujung-ujung siripnya itu ada warna merah-merahnya gitu. Terus perutnya agak buncit kalau sama betina. Terus ada ciri seksual tambahan, ciri seksual sekunder tambahan. Kalau yang ini merupakan alat tambahan pada pemijahan. Contohnya nih, sirip analnya ada Mixopterigium untuk pembuat internal, sirip ventral sebagai kastor pada betina. Terus keluarnya hormon femoran pemijahan pada si jantan. Kalian bisa lihat yang next itu ada bentuk ovum sama sekunder. Saya lihat di video aku, itu ada gambar ovum pada sel telur ikan mas sama spermanya si ikan mas. Spermanya sih sama kayak sperma manusia, bentuknya kayak kecobong itu kan, kayak berudu. Ada ekornya atau flagelnya. Terus kalau yang pada betina ya kayak telur biasa gitu, betul kecil-kecil gitu doang. Oke, next. Nah, kalau yang ovum itu tuh dia dilindungin sama yang namanya korion. Bisa lihat gambar aku, yang ovum tuh yang gambar warna ungu dulu, warna ungu. Nah, terus tuh sel telur ini cuman punya membran lembut ketika siap untuk meninggalkan ovarium atau mensekresi sel pertahanan ke kulitnya. Jadi dia punya membran lembut yang siap untuk meninggalkan ovarium tadi. Next, ada spermatozoa. Spermatozoa tadi itu sama flagelnya itu bergerak saat fertilisasi, atau cambuk itu bergerak saat untuk fertilisasi aja. Dan sebagai penentu keberhasilan
proses pembuahan. Setelah itu siklusnya ini bisa bertahan lama kalau misalnya disimpan di cairan yang konsentrasinya itu relatif lama, dan dia itu bakal bisa bertahan lama. Terus nih, satu lagi aku mau buat tahu gimana sih bagaimana sih proses perkembangbiakan pada ikan. Yang pertama, bagaimana proses perkembangan si ikan. Kita bisa lihat pertama kayak aku ceritain di awal, jadi dia itu bakal pertama itu si ikan jantan sama betina bakal sama-sama deket, itu akan saling mendekat, dan si betina bakal ngeluarin sel telurnya atau ovumnya tadi, dan nanti si betina juga bakal ngeluarin spermanya. Setelah itu sel sperma sama sel telur yang ada dalam air tadi bakal terjadi namanya pembuahan tadi bakal ngebentuk namanya zigot. Nah, zigot itu bisa berkembang cepat banget. Dalam waktu 36 jam si zigot tadi udah ada dalam waktu 36 jam pembuahan tadi itu udah ada membentuk embrio itu mirip atau menyerupai sama beribu. Setelah itu nanti dalam waktu 12 jam tadi itu bakal ada ikan-ikan kecil yang keluar dari satu pembungkusnya, bakal bergerak di dalam air. Oke, sekian yang bisa aku jelasin sama kalian. Makasih udah mau dengerin. Kurang dan lebihnya aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.